Nah, maka data PPATK itu meningkat. Banyak orang yang terjebak di pinjaman online. Mahasiswa banyak yang terjebak sehingga mahasiswa berpikir gimana caranya mudah untuk mendapatkan uang, mengembalikan dari pinjaman online. Salah satu caranya apa? Kira-kira kawan-kawan, kalau mendapatkan pinjaman mudah, dia mahasiswa nggak kerja, harus fokus kuliah, kemudian harus membayar, maka kira-kira untuk mendapatkan uang mengembalikan dengan mudah, caranya dengan apa? Judi online. Betul. Karena judi online ini cara yang paling mudah. Bener nggak? Tinggi kemungkinan probabilitas menang. Kan gitu kan teorinya. Tapi kan ternyata apa? Nggak menang-menang juga. Tambah habis gitu kan. Dewa Zeusnya ternyata lebih memihak ke cukong-cukong pemilik sistem IT-nya. Bukan hanya itu. Ternyata judi online juga disenangi para anggota legislatif. Dewan Perwakilan kita. Ya, maka PPATK mengatakan di beberapa pekan lalu itu lebih dari 1.000 anggota legislatif di Indonesia yang terjerat kasus judi online. Beberapa bulan yang lalu kita merasakan ketika universitas-universitas di Indonesia itu bergejolak. Yang masih di dunia kampus angkat tangan. Yang masih aktif di dunia kampus. Ya, dunia kampus artinya masih menjadi mahasiswa atau menjadi dosen ya di dalamnya, akademisi ya. Kemudian yang masih sekolah, SMA mungkin ada ya. Ada yang sudah berkeluarga dan punya anak atau putra yang mau masuk sekolah. Karena ini nanti juga akan terbahas gitu. Karena pemuda itu kan umur dari 17 hingga 40 gitu ya. 17 hingga 40, maka kawan-kawan yang menjadi orang tua baru itu akan merasakan ketika anaknya mulai memasuki dunia sekolah. Gitu. Tahu betapa kapitalisasi di dunia sekolah prausia dini saja sudah meningkat gitu ya. Maka 30 kampus kawan-kawan sekalian itu melakukan demo besar-besaran. Dimulai dan dikawal oleh para profesornya, para guru-guru besar, para dosen, para staf dunia kampus, semuanya bergejolak. Menuntut bahwa telah terjadi kapitalisasi dunia pendidikan yang sangat mencengkram. Kenaikan UKT yang tidak wajar, bahkan ada satu kampus itu dari UKT 4 juta berubah jadi 15 juta. Berarti artinya meningkat berapa kali lipat itu? 3 kali lipat setengah ya, 3,5 kali lipat. Dan bahkan ada UKT yang satu semesternya itu tembus 50 juta. Ada UKT. Jadi ada salah satu program studi di salah satu kampus, UKT golongan ke-7. Ini golongan ke-7 karena golongan itu bisa sampai 9 ya kalau tidak salah kan. 8. Sampai 8. Itu golongan ke-7 itu per satu semesternya 50 juta. Satu semester itu hanya 4 bulan. Maka gelombang demonstrasi di seluruh kampus itu membesar. Banyak mahasiswa-mahasiswa pintar, mahasiswa-mahasiswa cerdas, mahasiswa-mahasiswa potensi yang akhirnya memilih untuk mundur. Tidak melanjutkan untuk kuliah di universitas tersebut. Bahkan di antara mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Yang sudah ada pencapaian prestasinya di nasional maupun internasional. Tetapi karena tidak mampu untuk membiayai kuliah, mereka memilih mundur. Atas hal itu, maka DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim. Ya, Makarim. Dipanggillah oleh DPR, kemudian dilakukan sidang. Ketika sidang tanya jawab, maka diketahuilah ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun tidak memiliki solusi yang konkret. Kenapa pendidikan itu semakin mahal?
Hal ini termaktub dalam pernyataan Menteri Pendidikan bahwa memang beberapa PTN di Indonesia itu sudah menjadi badan hukum perguruan tinggi negeri yang operasionalnya semuanya itu ditanggung oleh pihak PTN tersebut. Jadi kampus itu mencari uang untuk mengelola dirinya sendiri seperti perusahaan. Kalau sudah mengelola dirinya sendiri, maka kampus itu berpikir profit orient, ya kan? Mencari keuntungan. Maka yang dicari bagaimana mendapatkan keuntungan dari proses jual beli jasa. Saya sebut jual beli jasa kenapa? Karena memang ada dosen yang mengajar. Gitu kan. Jual beli jasa itu yang menghasilkan keuntungan. Akhirnya mahasiswa dibuatlah klasterisasi UKT, uang kuliah tunggal. Berlevel dari level yang 0 rupiah hingga level paling tinggi. Semangatnya adalah subsidi pembayaran. Tapi apakah itu menjadi jalan keluar? Ternyata tidak. Ditemukan banyak kasus ternyata pengelompokan UKT itu bermasalah, tidak transparan. Ada anak yang orang tuanya PNS golongan, ya mohon maaf, golongan rendah, yang gaji pokoknya itu katakan 2.700.000, take home pay-nya 5 juta per bulan, punya 3 anak. Anaknya 2 masih kuliah, 1 masih SMA. Coba bayangkan anak yang baru masuk kuliah dikelompokkan UKT 4, yang per bulan per semesternya itu sekitar 12 juta. Gimana orang tua yang tiap bulan itu pemasukannya 5, ya kan 5 juta. Kemudian kali 1 semester hanya 25 juta, anak 1 itu UKT-nya 4 sekitar 14 juta. Habis itu. Bagaimana memenuhi kebutuhan kehidupan berkeluarga. Maka dalam rapat Mendikbud tersebut dengan DPR RI, DPR melalui salah satu anggotanya menyampaikan bahwa negara harus mendorong perbankan untuk membuat kemudahan mahasiswa itu mengajukan pinjaman pendidikan. Didorong mahasiswa untuk minta pinjam di bank atau student loan. Nah, ternyata student loan ini itu sudah ramai di beberapa kampus karena student loan ini adalah kerjasama kampus dengan perbankan atau bahkan dengan penyedia pinjaman non perbankan. Saya sebut non perbankan karena apa? Ada pinjaman online, ya kan? Kalau perbankan kan pinjaman berbasis perbankan, ada agunan dan lain-lain. Nah, maka data PPATK itu meningkat. Banyak orang yang terjebak di pinjaman online. Mahasiswa banyak yang terjebak sehingga mahasiswa berpikir gimana caranya mudah untuk mendapatkan uang, mengembalikan dari pinjaman online. Salah satu caranya apa? Kira-kira kawan-kawan, kalau mendapatkan pinjaman mudah, dia mahasiswa nggak kerja, harus fokus kuliah, kemudian harus membayar, maka kira-kira untuk mendapatkan uang mengembalikan dengan mudah, caranya dengan apa? Judi online. Betul. Karena judi online ini cara yang paling mudah. Benar nggak? Ya, semakin tinggi resiko, semakin tinggi kemungkinan probabilitas menang. Kan gitu kan teorinya. Tapi kan ternyata apa? Nggak menang-menang juga. Tambah habis gitu kan. Dewa Zeusnya ternyata lebih memihak ke cukong-cukong pemilik sistem IT-nya. Judi online akhirnya merebak. Bukan hanya mahasiswa. Karena orang tua juga bingung ya untuk membiayai anaknya. Juga banyak orang-orang tua itu, para workers, ya kan, yang punya anaknya sekolah ataupun tidak sekolah, itu juga ikut judi online. Bukan hanya itu, ternyata judi online juga disenangi para anggota legislatif. Dewan Perwakilan kita. Ya, maka PPATK mengatakan di beberapa pekan lalu itu lebih dari 1.000 anggota legislatif di Indonesia yang terjerat kasus judi online. Dan PPATK melacak ada aliran dana sekitar 323 triliun. 323 triliun dana itu mengalir di dalam judi online. Itu hampir 20% APBN untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Coba bayangkan,
Seandainya uang judi online itu untuk pendidikan saja, itu pendidikan kita itu sudah gratis itu. Tapi itu di judi online. Nah, ditambah dengan apa? Banyaknya lulusan-lulusan kampus dan pendidikan, dia terkena judi online, mereka mencari pekerjaan juga susah. Bener gak? Jadi gimana mau nutupnya? Hutangnya banyak, nyari kerja susah. Sudah dapat kerja, dipotong dengan potongan yang banyak. Di sini yang kerja dan dapat potongan banyak. Potongannya semakin meningkat karena pajak semakin meningkat, gitu ya. Jadi ketika kita akan obrolkan pada sore hari ini, kita akan melihat ternyata kita ada masalah dari masalah problem masuk dengan problem keluarnya ini bermasalah. Keluar dari dunia pendidikan itu bukan malah kita mudah, tetapi ternyata lebih susah hidupnya. Bener nggak? Betul nggak? Semakin kita dewasa, keluar dari dunia pendidikan itu bukan semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah dapat pekerjaan, semakin mudah dapat uang. Ternyata setelah kita lulus dari dunia pendidikan itu malah kita merasakan susahnya hidup dan mencari uang. Maka bertanya bagaimana negara menghadapi problem yang holistik seperti ini?